Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahukan kepada kami tentang malam Lailatul Qadar. Tetapi tiba-tiba ada dua orang di antara kami yang saling mencaci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku keluar untuk memberitahu kalian tentang malam Lailatul Qadar. Tetapi sayang, bulan-bulan bertengkar, maka dicabutlah pengetahuan tentang Lailatul Qadar itu. Barangkali hal itu lebih kebaikan kalian, hendaknya kalian mencarinya pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5." Hadis riwayat Bukhari. Ada 3 masalah penting yang dinyatakan dalam hadis di atas. Pertama, masalah yang terpenting yaitu perselisihan yang menyebabkan kerugian besar, sehingga menentukan yang tepat mengenai Lailatul Qadar telah diangkat dari diri kita. Selain itu, perdebatan dan perselisihan memang selalu menghilangkan keberkahan. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu amalan yang lebih baik daripada sholat, puasa, dan sedekah?" Jawab para sahabat, "Tentu." Sabda beliau, "Perbaikilah hubungan di antara kalian, jauhilah perdebatan, karena sesungguhnya perselisihan di antara kalian akan merusak iman seperti pisau cukur mencukur bersih rambut. Seperti itulah perdebatan dan membersihkan agama dari diri kita. Apalagi bagi para ahli dunia yang tidak beragama, bahkan di antara orang-orang yang ahli agama pun selalu berpikir, bahkan mereka sering terjerumus ke dalam perdebatan. Sebaiknya ingatlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan renungkanlah tentang agama kita agar kita dapat memperbaikinya. Dalam pasal pertama buku ini telah dibahas mengenai adat dan tata tertib berpuasa. Rasulullah SAW bersabda bahwa merusak kehormatan seorang muslim adalah riba yang terburuk dan paling busuk. Tetapi kita sering tidak memperdulikan kehormatan muslim lain atau melalaikan perintah Allah dan Rasulnya. Al-Quran menyatakan, "Dan jangan bertengkar di antara kamu, karena itu akan menghilangkan keberanianmu dan kekuatanmu." Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Sekarang saatnya bagi orang-orang yang selalu menyakiti dan mengganggu kehormatan serta harga diri orang lain agar memikirkan dan merenungkan betapa mereka telah merugikan dirinya sendiri dan berpikir bahwa perbuatan mereka itu sangat tercela dan menjadikan diri mereka hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan renungkanlah tentang kehinaan dunia itu sendiri. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memutuskan silaturahmi dengan saudara muslim yang lebih dari 3 hari, lalu mati dalam keadaan demikian, maka ia langsung masuk ke neraka." Hadis lain menyebutkan bahwa setiap hari Senin dan Kamis semua amalan manusia akan dihadapkan akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melalui rahmatnya sebagai hasil kebaikannya akan diberikan ampunan kepada manusia, kecuali mereka yang menyekutukan Allah. Akan tetapi bagi 2 orang yang berselisih atau bertengkar, Nabi SAW bersabda bahwa Allah berfirman, "Biarkan dahulu sehingga mereka berdamai." Hadis lain menyebutkan bahwa amal perbuatan manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Senin dan Kamis. Barang siapa bertaubat pada hari itu, maka taubatnya akan diterima. Barang siapa minta ampun kepadanya, akan diampuni, kecuali mereka yang berselisih, mereka akan dibiarkan sebagaimana keadaannya. Sebuah hadis menjelaskan bahwa pada malam Baraat, yaitu malam ke-15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, rahmat Allah
hadis lain menyebutkan 3 orang yang salatnya tidak naik walaupun sejengkal di atas kepala mereka, di antaranya adalah orang-orang yang bertengkar. Hadis tersebut sedikit menyimpang dari pokok pembicaraan. Hal itu sengaja saya tulis karena bukan hanya masyarakat awam, bahkan para tokoh masyarakat, orang-orang mulia, alim ulama telah terperosok ke dalam perbuatan tersebut. Dalam majelis dan pertemuan-pertemuan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah saya mengadu, dan hanya Dialah yang Maha menolong. Selanjutnya ada satu hal penting yang patut dipahami, bahwa semua pertengkaran dan permusuhan itu berkenaan dengan urusan dunia. Seandainya pemutusan hubungan ini dilakukan karena kefasikan seseorang atau untuk melindungi agama, hal itu dibolehkan. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu anaknya mengucapkan kata-kata yang pada lainnya menyanggah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Akibat itu Umar radhiyallahu tidak mau berbicara dengan anaknya selama hidupnya. Masih banyak peristiwa serupa lainnya dalam kehidupan sahabat radhiyallahu anhum tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita. Hanya Allah yang Maha tahu, dan Dia sajalah yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Siapakah sebenarnya yang telah memutuskan hubungan karena membela agama, dan siapakah yang memutuskan hubungan karena membela kehormatan, kebanggaan, dan harga diri? Siapa saja dapat mengatakan bahwa perasaan pribadinya adalah untuk agama. Kedua, agar manusia hidup dan berlapang dada untuk menerima setiap keputusan dan hikmah ilahi dalam setiap urusan. Walaupun penetapan Lailatul Qadar telah hilang dan dianggap suatu kerugian besar karena hal itu merupakan keputusan Allah, maka Rasulullah SAW yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Pelajaran yang sangat penting untuk direnungkan adalah bahwa setiap saat Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan mengasihi hamba-hambanya. Bahkan ketika seseorang ditimpa bencana akibat perbuatan buruknya, lalu dengan sedikit ketawajuhan ia mengakui kelemahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menarik bencana tersebut dengan segala kasih sayangnya. Bencana itu akan menjadi penyebab turunnya kebaikan. Tidak ada sulit sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama mengatakan bahwa dengan tidak diketahuinya secara pasti saat turunnya Lailatul Qadar, beberapa kebaikan akan terjadi. Pertama, seandainya diketahui secara pasti masa turunnya malam Lailatul Qadar, maka orang-orang akan memiliki kebiasaan buruk akan enggan beribadah pada malam lainnya. Masya Allah. Dengan tidak diketahui kepastiannya akan membuat seorang berjaga-jaga dan beribadah sepanjang malam dengan harapan akan menjumpai malam tersebut sehingga ia memperoleh taufik untuk beribadah pada malam-malam lainnya. Yang kedua, banyak di antara kita orang-orang yang dapat menghindari kemaksiatan jika mereka mengetahui kepastian saat turunnya Lailatul Qadar namun masih tetap dalam kemaksiatan dan dosa, maka dapat dibayangkan akibatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW memasuki masjid, beliau melihat seorang sahabat sedang tidur. Beliau berkata kepada Ali radhiyallahu taala, bangunkanlah ia agar berwudu. Lalu Ali radhiyallahu taala membangunkannya dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, biasanya engkau selalu bersegera dalam kebaikan. Mengapa bukan engkau yang membangunkannya? Terhadap pertanyaan ini Nabi SAW menjawab, aku takut jika orang ini menolak perintahku. Orang yang menolak perintahku berarti kufur, sedangkan jika ia menolak perintahku ia tidak menjadi kufur. Demikian pula Allah dengan rahmatnya tidak menginginkan seorang muslim berbuat dosa dan maksiat, sedangkan ia mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ketiga, jika diketahui kepastian malam Lailatul Qadar namun karena suatu halangan seseorang melewatkan malam tersebut tanpa ibadah, maka pada malam-malam lainnya ia akan malas beribadah karena merasa sudah terlanjur melewati. Sekarang ini karena tidak ada kepastian datangnya Lailatul Qadar, kita tidak ingatkan banyak orang yang bangun untuk beribadah. Keempat, setiap malam yang digunakan untuk mencari Lailatul Qadar akan mendapatkan pahala tersendiri. Kelima, apabila manusia beribadah pada bulan Ramadan, Allah akan membanggakannya di hadapan para malaikat Allah, sebagaimana termaktub dalam hadis sebelumnya. Dengan tidak mengetahui kepastian malam tersebut, maka pada setiap malam mereka akan rajin beribadah dan bangun malam karena Allah untuk mendapatkannya. Dapat dibayangkan bagaimana keadaan mereka jika mengetahui kepastian tentang Lailatul Qadar. Selain itu juga terdapat keuntungan
dan maslahat lainnya. Inilah yang menyebabkan Allah sering merahasiakan hal-hal tersebut, karena di balik itu semua terdapat maslahat atau kebaikan dan manfaat yang penting yang tidak kita ketahui. Juga dalam masalah lain seperti masalah Ismul Azam dan saat tertentu pada hari Jumat ketika doa akan dimakbulkan, Allah merahasiakan kepastiannya. Masih banyak hal-hal lainnya seperti itu, mungkin disebabkan perdebatan yang terjadi ketika itu, maka tercabutlah kepastian tentang Lailatul Qadar. Masih banyak kebaikan tidak ditentukannya Lailatul Qadar. Itulah sebabnya Allah memiliki kebiasaan merahasiakan perkara-perkara yang sangat penting. Dia merahasiakan Ismul Azam, dia merahasiakan saat diterimanya doa pada hari Jumat, dan masih banyak rahasia lainnya. Ketiga, kita dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar pada 3 malam, yaitu ke-29, ke-27 dan ke-25. Dan hadis tersebut jika dihubungkan dengan hadis lainnya akan diketahui bahwa pada hari-hari tersebut merupakan 10 malam terakhir dan Ramadan. Jika hitungannya adalah awal 10 malam terakhir, maka malam Lailatul Qadar dapat terjadi pada malam ke-29, ke-27 dan ke-25. Sebaliknya jika bulan Ramadan terjadi dari 29 hari dan dihitung hari dari akhir, maka Lailatul Qadar dapat terjadi pada malam ke-21, ke-23 dan ke-25. Akan tetapi jika Ramadan terjadi dari 30 hari, maka Lailatul Qadar dapat terjadi pada malam ke-22, 24 dan 26. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dengarkan hadis yang begitu panjang tentang bagaimana pentingnya malam Lailatul Qadar dan kita menjauhi perbuatan-perbuatan buruk dalam diri kita agar kita tidak mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang kita buat amal banyak-banyak, kalau kita bertengkar maka itu tidak akan menjadikan amal kita naik, bahkan tertolak. Amal yang kita buat apabila kita bersisi paham dengan teman kita saling bertengkar, itu akan menjatuhkan diri kita. Bahkan Islam itu sendiri akan tidak akan nampak menjadi baik. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmah dari hadis ini. Insyaallah kita dapat amal yang sampaikan. Tentu doa-doa dengan doa kibah. Jadi subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe. Bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencari Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.